Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi ke video pembelajaran mata kuliah aplikasi perangkat bergerak. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan mobile device, terutama di bagian software atau perangkat lunak. Di sini kita akan fokus kepada salah satu operation system yang digunakan di mobile device atau perangkat bergerak, yaitu Android gitu. Dan kita tahu sebenarnya ada beberapa ya, selain Android itu ada iOS yang di mobile yang ada di Apple, lalu juga mungkin dulu ada Windows Phone, lalu dulu ada Symbian. Tapi karena di sini kita akan fokus kepada Android. Kenapa Android? Karena di aplikasi Android ini membuat aplikasi di operating system Android ini lebih mudah, mudah di-custom, juga ekosistem dan forumnya itu sangat luas. Jadi lebih mudah untuk dikembangkan, pengembangannya sangat cepat juga, seperti itu. Dan juga Android bukan bukan mungkin ya, Android merupakan satu operating system yang saat ini yang paling banyak digunakan di mobile device, seperti itu. Oke, perkembangan OS Android. Jadi kita mulai dari OS. Apa itu OS? OS itu kan kepanjangan dari operation system. Terus operation system itu adalah perangkat lunak sistem yang berfungsi sebagai interface atau penghubung antara hardware, software, dan brandware atau pengguna. Nah, jadi kita kemarin sudah belajar hardware, software kita hari ini belajar mengenai OS, dan brandware atau pengguna itu adalah kita, atau interface antara perangkat dengan kita, atau brandware. Sistem operasi memiliki tugas untuk melakukan kontrol dan manajemen hardware dan operasi-operasi dasar pada sistem. Nah, jadi dia bekerja di dasar dan aplikasi-aplikasi yang kita buat itu berdiri di atas OS ini sendiri. Fungsi lain dari sistem operasi adalah untuk melakukan tugas-tugas penting dan menjamin aplikasi dapat berjalan dengan baik dan menjamin software lainnya juga dapat menggunakan memori, melakukan input maupun output ke perantara lain dan juga memiliki akses ke sistem file. Jadi sepenting itu ya fungsi dari OS itu sendiri atau operation system atau sistem operasi itu sendiri, gitu. Oleh karena itu, OS pun juga selalu mengalami perkembangan atau perubahan, mengalami perbaikan, menyesuaikan dengan perubahan dari hardware, atau mungkin ada aplikasi-aplikasi yang membutuhkan akses tertentu, sehingga itu nanti harus diakomodasi oleh OS. Oleh karena itu, di Android sendiri itu tiap tahun ada update atau ada pengembangan dari operating system-nya itu sendiri. Seperti kita tahu dari dulu dari alpha, beta, sampai sekarang mungkin udah jadi Android 11. Atau Android R, Android Velvet. Jadi seperti itu, selalu ada perkembangan, menyesuaikan dengan, perubahan yang dibutuhkan sesuai dengan yang dibutuhkan baik oleh pengguna maupun oleh, hardware maupun software-nya itu sendiri atau aplikasinya itu sendiri. Nah, ini adalah gambaran mobile, radio telepon yang pertama pada tahun 1924 ya. Ini masih menggunakan radio dan juga hanya, untuk mendengarkan radio secara portable. Oke, asal-usul dari Android. Android diciptakan di Palo Alto, California pada Oktober tahun 2003 oleh Andy Rubin, Miner, Nick Search, dan Chris White yang bekerja di Google di bagian pengembangan gitu ya. Jadi mereka semua bekerja di Google dan berniat untuk mengembangkan suatu operasi sistem gitu. Dan samping ini adalah dari Andy Rubin. Oke. Android was purchased by the Google in August 2005 for 50 million. Jadi dibeli oleh Google pada tahun 2005 seharga 50 juta. Open Handset Alliance adalah grup dari beberapa komponis yang diciptakan pada tanggal 5 November 2007. Jadi untuk mendukung pembuatan Android ini maka dibuatlah aliansi ya, grup dari beberapa perusahaan yang akhirnya terbentuk pada tanggal 5 November 2007. Nah, karena kalau Android sendiri juga karena dia membutuhkan support dari yang lain sehingga akhirnya dikumpulkanlah beberapa perusahaan-perusahaan kecil atau perusahaan yang dapat mendukung dari pengembangan Android itu sendiri. Android yang pertama beta ini rilis pada tanggal 12 November 2007. Jadi kalau kita lihat perkembangannya pun bukan, instan ya, butuh waktu yang cukup lama dari dimulai idenya dicetuskan hingga akhirnya Android ini bisa rilis. Butuh waktu 2003 sampai 2007 jadi butuh 4 tahun untuk pembentukan dari OS Android ini sendiri. The Android Software Architecture. Yang pertama ada Linux kernel, ada libraries, Android Runtime, ada Dalvik Virtual Machine, dan ada Android Running Time. Terus ada application layer dan ada application framework.
Oke, Linux kernel. Jadi apa itu kernel sendiri ya? Kita bahas mengenai kernel. Jadi kernel itu sendiri adalah eee, merupakan program komputer yang menjadi inti dari sebuah sistem operasi komputer dengan kontrol terhadap segala hal atas sistem tersebut. Pada kebanyakan sistem, kernel merupakan salah satu dari program yang dijalankan dalam urutan pertama saat komputer dinyalakan. Jadi kernel ini yang menjadi inti dari OS. Jadi dalam OS ini intinya itu ada di kernel. Kernel ini yang menghubungkan dengan hardware itu tugas dari kernel. Menghubungkan dengan ini kita lihat ada memory management, proses management dan networking. Gitu. Jadi yang menghubungkan yang drivers ini yang berkaitan dengan ini ya, menghubungkan antara software dan hardware itu di driver. Nah, driver ini di dalam kernel itu sendiri. Lalu ada memory management, pengaturan memori atau RAM. Proses manajemen berarti, hubungannya dengan, prosesor untuk mengakses suatu tugas, dan networking atau hubungannya dengan, eee, hubungan dengan, pihak di luar dari, perangkat itu sendiri. Misalkan berhubungan dengan WiFi, dengan GSM, atau lain-lain, atau Bluetooth, itu juga asalnya dari kernel, gitu. Jadi kernel ini inti dari OS. Kalau kita lihat di gambar ini, kita lihat ada beberapa driver yang terdapat dalam, Linux kernel itu sendiri, gitu. Jadi tugasnya untuk di OS sendiri kernel ini tugasnya sangat penting ya, sangat dasar. Terus libraries kita sudah tahu, kalau kita belajar programan, di di apa, algoritma dan pemrograman, di pemrograman lanjut kita juga sudah menggunakan libraries atau, pustaka ya, pustaka. Jadi ada kalau di Android itu sendiri, libraries-nya itu ada C atau C++ libraries, interface stroke Java, Surface Manager, handling UI Windows, 2D and 3D graphics, terus ada media codes, SQLite, dan browser engine. Jadi ada banyak library yang disediakan di Android sendiri untuk mendukung pembuatan aplikasi. Jadi mau kita menggunakan yang mana, apa kita mau menggunakan mungkin bahasa C++ atau mungkin kita mau menggunakan bahasa Java, itu kita bisa menggunakan library yang sudah disediakan. Jadi lebih memudahkan kita untuk membuat aplikasi. Terus ada Android Runtime. Jadi yang pertama yang dulu dikembangkan itu untuk Android Runtime itu adalah Dalvik Virtual Machine atau DVM. Jadi di situ ada komponen DEX files, dia lebih compact dan efisien dan class files, dan limited memory and battery power. Ini membutuhkan memori yang terbatas dan baterai power yang terbatas. Lalu setelah Android Lollipop atau Android L itu mulai dikembangkan yaitu Android Runtime atau ART. Di sini dia berbedanya dengan DVM, kalau DVM ini dia menggunakan just in time atau JIT. Sedangkan pada Android Runtime dia menggunakan ahead of time. Jadi kalau just in time bedanya itu kalau just in time dia bekerja, dia melakukan compile ketika aplikasi itu akses. Misalkan kita mau buka aplikasi ya, ketika kita klik aplikasi itu baru compile-nya berjalan. Aktivasi eee, untuk meng-compile DEX files eee menjadi program yang bisa dijalankan, itu adalah ketika kita mengklik program tersebut. Sedangkan ahead of time itu ketika kita selesai menginstal, itu sudah dilakukan compile terhadap aplikasi DEX file-nya, gitu. Jadi sewaktu-waktu kita, eee, mengeklik aplikasi itu, tidak perlu ada lagi proses compile dari DEX file-nya itu, langsung bisa diakses program. Jadi lebih responsif, lebih cepat. Jadi performance-nya pun lebih, cepat dan lebih ringan, untuk, baterai life karena tidak perlu, proses compile untuk tiap kali pembukaan aplikasi. Proses compile hanya perlu dilakukan di proses instalasi saja. Nah, jadi kelebihannya itu lebih cepat untuk mengakses, lebih meringankan kerja prosesor dan juga lebih hemat dari baterai. Tapi kerugiannya proses instalasi jadi lebih lama dan membutuhkan storage memori yang lebih besar, gitu. Jadi pengembangannya sekarang seperti itu. Oke, application framework, seperti kita kemarin tahu framework sudah dibahas ya. Dia seperti, kemarin sudah, ada tugas juga yang membahas mengenai framework itu sendiri. Jadi bagaimana membagi work itu menjadi, frame-frame gitu ya, untuk memudahkan kita dalam membuat program yang, besar atau, program yang, detail dan program yang besar tadi ya.
gitu. Dari sini sudah ada beberapa framework dalam Android seperti API Interface, kemudian sudah dibahas juga Activity Manager, ada Android Provide Set of Core Application, ya, jadi aplikasi-aplikasi dasar ya, itu sudah ada frameworknya seperti email, SMS, kalender, map, browser, dan kontak. All applications are written using the Java language, dan semuanya itu ditulis dalam bahasa Java. Jadi Android ini secara dasar dia bekerja dengan menggunakan bahasa Java. API, data struktur, utilities, file access, network access, grafik, dan lain-lain. Jadi untuk API sendiri ada banyak. Oke, versi dari Android itu sendiri ada banyak ya, dari mulai Android 1, Android 1.1, lalu ini di alpha, beta, lalu penamanya tuh urut berdasarkan abjad. Dan biasanya menggunakan makanan-makanan manis dari yang awalnya cupcake 1,6 itu donat, 2.0 itu eclair, froyo, gingerbread, honeycomb, es krim, jelly bean, KitKat, lollipop KL, M, M itu marshmallow, dan selanjutnya sampai sekarang itu red velvet. Jadi semuanya berupa makanan-makanan manis diurutkan dengan huruf abjad gitu. Ini adalah logo-logonya, lambang-lambang dari tiap jenis OS. Nah, ini perkembangan apa aja yang berubah di tiap pengembangan dari operasi sistem itu sendiri. Jadi seperti tadi sudah jelaskan, operasi sistem itu akan terus berkembang ya, tidak bisa stuck. Mulai dari pengembangan tadi, hardware, pengembangan software, juga biasanya tuh pengembangan dari sisi keamanan. Gitu. Update keamanan itu juga salah satu hal yang terus mengalami perubahan, karena setiap orang tuh selalu menemukan celah, dan itu harus ditambal oleh pemilik atau pengembang dari operasi sistem itu sendiri, gitu, untuk menjamin keamanan dari pengguna. Jadi di Cupcake ini silakan nanti dibaca ya, nanti akan saya share PDF-nya untuk pengembangan tiap aplikasi ini apa saja perubahan yang dikembangkan, hingga sampai ini kalau di sini itu sampai KitKat. Nah, nanti mungkin bisa terus dilihat pengembangannya apa saja sampai di sekarang yaitu Red Velvet, seperti itu. Nah, sekarang kenapa Android ini lebih baik daripada iPhone OS? Jadi, kalau kita bicara lebih baik di sini, yang pertama di Android karena ada keuntungan dan kekurangan ya untuk tiap-tiap OS itu. Apa yang menjadi keunggulan dari Android, apa yang menjadi kekurangan dari iPhone, atau mungkin sebaliknya, apa yang menjadi keunggulan dari iPhone dan menjadi kekurangan dari Android, gitu. Jadi, selalu ada trade off untuk kelebihan yang diberikan, gitu. Jadi yang pertama, kenapa Android OS itu lebih baik daripada iPhone? Kita bisa lihat pertama dari we can set any apps as a default on Android, sementara tidak bisa di iPhone. Android just drag and drop for synchronize ya, syncing by using USB cable on computer. Nah, sementara iPhone tuh have to click manually. Jadi ini mempermudah dalam proses transfer data. iPhone syncing only with iTunes. Jadi harus menggunakan iTunes untuk copy paste data. Sementara di Android kita bisa seolah-olah seperti USB drive atau flash disk seperti itu. While Google charge for Android developer only $5, sementara Apple charge for the apps developers $100. Jadi aplikasi Duolingo itu jumlahnya sangat banyak karena memang itu tadi, pengembangnya itu hanya cukup membayar $5, sangat murah dibanding dengan Apple yang $100, gitu. Jadi, untuk pengembang-pengembang baru itu lebih mudah untuk biasanya tuh kalau pengembang baru dibuatnya di Android kalau mungkin aplikasinya ternyata udah besar baru dibuat di Apple. Android OS have Flash support, sementara iPhone only has HTML5 support. Nah, jadi itu ya dari support untuk untuk websitenya. Jadi HTML5 dan juga Flash support. Nah, terus on Android on which you are notified of an email as soon as it arrives. Sementara email system on the iPhone is horrible.
gitu. Ini, belum diupdate, mungkin kalau sekarang itu update-nya juga sama, dua-duanya mungkin sudah, lebih, responsif dalam ketika ada notifikasi, gitu. Android Application Development, jadi yang sekarang itu pengembangan aplikasi itu dapat dilakukan di Android Studio, itu yang natif. Sudah kita bahas kemarin ya, itu ada natif, ada web base, ada yang hybrid. Nah, kalau yang natif itu di Android Studio, jadi kita bisa mulai mulai buat dari nol, dan semuanya itu kita yang atur sendiri, gitu. Nah, seperti yang kita tahu juga sekarang kan, juga sudah ada, MIT App Inventor dan lain-lain yang lebih memudahkan kita untuk membuat aplikasi sederhana, gitu. Cukup tinggal drag and drop, tidak perlu menulis program, itu juga ada, gitu. Terus ada Android SDK, ada Android mobile device, Android sendiri ada Android emulator. Kalau emulator sendiri kemarin sudah jelaskan, nah itu seperti, apa namanya, simulator ya, simulator simulator dari Android di perangkat yang lain. Misalkan kita buat aplikasi Android di, Windows gitu. Android SDK itu sendiri adalah Software Development Kit ya, SDK, merupakan kit yang bisa digunakan oleh para developer untuk mengembangkan aplikasi berbasis Android. Gitu. Nah, biasanya di dalamnya itu terdapat beberapa tool seperti debugger, software libraries, emulator, dokumentasi, sampel code, dan tutorial. Jadi kita bisa menggunakan Android SDK ini untuk membantu kita dalam mengembangkan suatu aplikasi. Gitu. Why Android is the most popular mobile operating system in the world? Kenapa Android menjadi program yang sangat populer di seluruh dunia? Yang pertama, Android powers hundreds of millions of mobile devices in more than 190 countries around the world. Oke, jadi mobile device, perangkat perangkat bergerak yang menggunakan Android ini berjumlah ratusan juta di 190 negara di seluruh dunia. Dan ini it's the largest installed base of any mobile platform and growing fast. Every day, another million users power up their Android device for the first time and start looking for app-based games, digital content. Nah, setiap harinya itu ada ratusan orang yang menggunakan Android atau mungkin beli HP baru dan HP-nya itu adalah Android. Setiap harinya itu ada ratusan, juta ada jutaan, sorry. Setiap harinya itu ada jutaan pengguna baru dari Android. Android gives you a world-class platform for creating apps and games for Android user everywhere, as well as an open marketplace for distributing to them instantly. Jadi memberikan platform yang berkualitas dunia untuk membuat aplikasi dan game, untuk pengguna Android dimanapun. Dan juga as well as an open marketplace dan juga marketplace yang terbuka untuk distributing to them instantly, untuk distribusikan kepada pengguna Android itu secara instan atau dengan mudah, dengan cepat, gitu. Karena tadi itu ya, pengembangan Android itu harganya murah, jadi setiap orang bisa membuat dan bisa menaruh aplikasinya itu di Play Store dengan sangat, mudah. Dan juga kebanyakan dari aplikasi Android itu kalau kita lihat dibandingkan dengan iPhone itu aplikasinya gratis. Kalau iPhone itu banyak yang berbayar aplikasinya. Nah, jadi konsekuensinya kalau di Android itu lebih banyak iklan di aplikasinya dibandingkan dengan di iPhone, seperti itu. Global Partnership and Large Installed Base. Jadi yang pertama tadi ya, eee, partnership secara global dan memiliki basis yang sangat besar juga. Building on the contribution of the open source Linux community and more than 300 hardware, software, and carrier partners, Android has rapidly become the fastest growing mobile OS. Tuh, karena memiliki banyak rekanan di dunia sehingga membuatnya menjadi sangat cepat untuk berkembang. Android Opens has made it a favorite for consumer and developers alike, driving strong growth in application consumption. Oke, jadi favorit untuk konsumen. Lalu pengguna dari Android mendownload lebih dari 1,5 miliar aplikasi dan games from Google Play setiap bulannya. Jadi Google Play ini menjadi salah satu aplikasi ya, marketplace untuk aplikasi yang sangat produktif, yang sangat paling banyak diakses di seluruh dunia. With its partner, dengan partnernya, Android is
continuously pushing the boundaries, selalu, eee, kon selalu berkelanjutan untuk mendorong batas dari hardware dan software, forward to bring a new capabilities to user and developer. Jadi selalu berusaha untuk menembus batas. Jadi seperti unlimited ya, selalu ada batas ini selalu bisa ditembus, baik itu dari sisi hardware maupun software. Jadi gitu, selalu berusaha ditembus untuk memberikan pengalaman yang lebih kepada pengguna. Nah, seperti itu. Untuk, developer, inovasi dari Android memberikan pengembangan yang lebih powerful, aplikasi yang bermacam-macam, yang selalu menggunakan teknologi yang termutakhir atau yang terbaru, gitu. Jadi, dengan mudahnya pengembangan, ketika ada aplikasi baru, ada pengembangan baru baik dari sisi software maupun hardware, aplikasinya itu bisa langsung menyesuaikan, gitu. Every day, more than 1 million new Android device are activated worldwide. Setiap harinya, lebih dari 1 juta Android device diaktifasi di seluruh dunia. Powerful development framework. Android gives you everything you need to build best-in-class application experience. Nah, itu karena di Android itu disediakan framework yang sangat powerful dan sangat banyak, gitu. Eh, It gives you a single application model that lets you deploy your apps broadly to hundreds of million users across a wide range of device, from ROS to tablet and beyond. Oke, jadi cukup membuat satu single application model itu sudah bisa diberikan kepada ratusan dari jutaan pengguna dengan device yang bermacam-macam. Seperti kita tahu dari rekanan pembuat HP sendiri, pembuat smartphone sendiri itu bermacam-macam. Nah, dengan membuat single aplikasi itu sudah bisa berjalan di, tiap-tiap, perangkat tersebut. Kalau kita tahu kalau iOS itu kan hanya bisa di iPhone, sementara kalau Android itu bisa bergerak di bermacam-macam merek smartphone. Nah, enggak cuma berbentuk, HP, tapi juga bisa atau smartphone, tapi juga sekarang, kita sekali buat aplikasi itu juga bisa dijalankan di tablet. Jadi eee, berbagai macam, mobile device itu sudah bisa menjalankan kita buat satu aplikasi, itu sudah bisa dijalankan di berbagai macam device. Android also gives you tools for creating apps that looks great and take advantage of the hardware capabilities available on each device. Jadi memanfaatkan hardware di setiap device sehingga membuat aplikasi yang sangat yang hebat dan memberikan keuntungan pada penggunanya. It automatically adapt your UI to look its best on each device while giving you as much control as you want over your UI on different device types. Jadi, secara otomatis akan mengadaptasi UI-mu menjadi tampilan yang terbaik pada setiap perangkat. Sementara akan memberikanmu, kontrol sebanyak mungkin yang kamu inginkan melalui UI-mu. UI tahu kan ya user interface ya, pada different different step. Jadi, memberikan pengalaman mengakses, perangkat melalui UI itu yang terbaik gitu, karena secara otomatis di Android itu akan menyesuaikan, eee, yu akan menyesuaikan mobile device yang digunakan, karena tiap perangkat tuh biasanya memiliki ukuran layar yang berbeda-beda, gitu. Nah, nanti dia akan menyesuaikan sesuai dengan ukuran layarnya, gitu. Aplikasinya dan karena dibantu dengan OS tadi ya, itu dia aplikasinya akan menyesuaikan sesuai dengan ukuran layar dari perangkat, atau dari masing-masing perangkat. Easily optimize a single binary for phones, tablets, and other device. Sangat mudah untuk mengoptimasi dari satu single binary atau dari satu program untuk telepon atau untuk phone, smartphone, untuk tablet dan juga untuk perangkat yang lain. 1.5 billion, 1,5 miliar di-download per bulannya dan terus berkembang. Get your apps in front of million of user at Google Scale. 3 reason to pick Android. 3 alasan untuk mengambil Android. Yang pertama, originally created by Google as an open source project, anyone could tinker with. Android has become the most widely used mobile operating system in the world. Jadi karena dia dikembangkan oleh Google sebagai suatu project yang open source. Jadi setiap orang bisa mengembangkan OS ini. Kalau kita tahu itu ada banyak custom ROM ya. Custom ROM itu yang merupakan pengembangan dari
OS Android itu sendiri. Jadi tetap, induknya itu adalah OS-nya itu adalah Android, tapi terus lalu biasanya setiap perusahaan itu mengembangkan, eee, ROM-nya sendiri-sendiri. Jadi misalkan kalau Xiaomi itu ada Mi ada Mi ada MUI, sorry, kalau Xiaomi itu ada MUI, terus kalau Samsung itu ada One UI kalau nggak salah gitu. Jadi, kalau Oppo itu ada ColorOS, seperti itu. Jadi dia mengembangkan dari Android, karena Android itu sendiri kan open source. Jadi setiap perusahaan itu bisa mengembangkan OS mereka sendiri atau ROM mereka sendiri dari OS Android, gitu. Untuk menyesuaikan dengan perangkat mereka masing-masing, sehingga diharapkan dapat diperoleh OS atau ROM yang optimal sesuai dengan karakteristik dari perangkat mereka sendiri, gitu. Oke, lalu almost every manufacturer of smartphone has at least one Android phone, which with each one giving the platform its own spin. Jadi setiap pabrik smartphone itu setidaknya memiliki satu Android phone. Jadi pasti mengeluarkan Android phone. Seperti kita tahu ada Samsung, bahkan Nokia juga memiliki Android phone. Padahal dulu dia memiliki Symbian, tapi sekarang juga menggunakan Android. Ada Samsung, ada Oppo, ada Xiaomi, dan lain-lain. Banyak. Android will probably appeal to you if you love tailoring your mobile experience and want to play with the newest technology. Oke, jadi itu tadi memberikan fitur-fitur, memberikan kemudahan, memberikan pengalaman yang memudahkan kita untuk mengakses teknologi yang terbaru di Android itu sendiri. Tuh. Hal ini dikarenakan mengapa pengembangannya sangat cepat. Karena yang pertama, Android is almost infinitely customizable. Android ini pengembangannya itu hampir tidak terbatas. Jadi tergantung imajinasi kita untuk mengembangkan aplikasi kita itu sampai mana. Hampir tidak terbatas. The phone tends to have fun, new feature and teknologi. Jadi bisa mengembangkan fitur baru dan teknologi terbaru. And you can have your pick of phone at any price point. Jadi karena tadi manufaktur dari smartphone yang mengembangkan Android itu sangat besar, sehingga tiap-tiap eh, perangkat Android itu memiliki range harga yang sangat luas. Mulai dari harga 1 jutaan atau kurang hingga mungkin berharga 20 jutaan lebih itu ada. Setiap range harga itu ada perangkat Android. Itu berbeda dengan iOS yang mungkin dia lebih khusus yang high end gitu ya, atau yang berharga mahal. Kalau yang baru, tapi beberapa eh, kalau sekarang ini sudah banyak juga yang second itu yang lebih lebih murah untuk diakses. Seperti itu. Android is almost infinitely customizable. Jadi itu tadi hampir tidak terbatas untuk di customize atau di custom. If you want to make your phone look and feel exactly in the way you want and you have a moderate amount of technical knowledge to make it happen, Android will give you much more flexibility than iOS. Jadi kayak merubah tampilan, merubah ROM. Kita dapat karena kemudahan dalam mengakses sifat open source dari Android tadi, kita itu bisa mengubah-ubah tampilan, bisa mengubah-ubah ROM, bisa mengubah-ubah template, tema dari perangkat kita itu dengan sangat mudah. Berbeda dengan iPhone yang lebih ke kaku dalam perubahan tampilan, dalam mengoprek dari OS-nya itu sendiri sangat kaku gitu. Every part of the Android interface, from what the icons look like to what fonts you see, can be tweaked or switched out. Jadi itu ya, tampilan interface-nya itu sangat mudah bukan sangat mudah, tapi bisa dilakukan di Android. Kita mau mengubah ikonnya, mau mengubah fontnya itu bisa. Sementara di iOS tidak. And you want even more control, you can root your phone, giving you access to the underlying operating system and letting you install anything you like. Jadi ada beberapa root itu adalah berarti memberikan akses kepada aplikasi tertentu yang itu untuk mengakses underlying operation system. Nah, jadi mengakses fitur-fitur atau fitur-fitur yang ada di OS itu atau perangkat hardware itu yang sebenarnya tidak boleh diakses. Jadi memberikan kalau di komputer Windows itu seperti run as administration.
Jadi kita bisa mengakses mungkin hal-hal yang sebelumnya dilindungi atau tidak boleh diakses karena mungkin itu kalau diakses akan mengaruhi performa. Nah, itu biasanya ditutup. Terus kalau kita root, itu kita bisa mengakses fitur-fitur itu yang ada di operating system. Nah, ada beberapa aplikasi yang biasanya itu memang meminta untuk mengakses underlying mengakses fitur-fitur tersebut yang terdapat di OS itu, yang sebelumnya itu terlarang. Gitu. Jadi dengan memberikan akses itu, maka akan memberikan kemudahan dalam mengcustomize dari Android itu sendiri atau dari aplikasi itu sendiri. Along with the hardware feature you won't find on iPhone such as VR Blaster and NFC chip. Android phones often have unique extras that let you use your phone in fun and different ways depending on the manufacturer. Salah satunya adalah ear blaster ya. Sekarang kalau terutama di Xiaomi itu pasti ada ear blasternya kebanyakan untuk perangkat yang medium atau low end. Nah, itu yang tidak terdapat di iPhone. Dan juga di iPhone sekarang juga mulai menghilangkan jack 3.5, di mana di beberapa perangkat Android itu masih ada. Pun juga sekarang di beberapa perangkat Android pun juga mulai menghilangkan jack 3.5 itu sendiri. Terus karena ada banyaknya manufaktur, pengembangan secara hardware pun menjadi semakin cepat. Teknologi-teknologi yang ada di hardware itu lebih cepat berkembang di perangkat Android. Seperti kita tahu, itu ada Samsung, misalkan itu ada perangkat lipat ya, dia sudah membuat smartphone lipat, sementara di iPhone belum ada seperti itu. Gitu. Terus untuk di Samsung itu juga sudah ada kamera depan yang berukuran kecil, yang berupa dot, sementara di iPhone itu masih berbentuk dahi, masih sangat, sangat luas. Gitu. Jadi karena lebih banyak manufaktur mengembangkan, maka pengembangan teknologinya itu lebih cepat di Android. LG News Phone lets you turn the screen on by double tapping with your finger. Nah, terus Samsung new device have a tracking and facial recognition. Kita tahu Samsung itu juga sudah ada eye tracking dan pengenalan wajah gitu ya. Di mana di iPhone juga sekarang menerapkan itu ya, facial recognition. Itu while iPhone tends to integrate new technology very slowly, the best Android phones are always the cutting edge. Jadi karena ada banyak manufaktur yang mengembangkan, maka pengembangan teknologinya itu update pengembangan teknologi itu lebih cepat di Android. Nah, ini kita bisa lihat ada perangkat Android sekarang ini ada perangkat mobile phone-nya, ada perangkat tablet juga ada smartwatch-nya ya. Sekarang dikembangkan juga. Jadi kesimpulannya Android merupakan great all-around which offers by far the greatest choice. Nah, merupakan ini ya pemenang di segala sisi yang memberikan pilihan yang terbaik jauh ini. Itu dibanding dengan yang satunya tadi. Aplikasi Google and Browse when it comes to cloud service also weak in here. If you are a big user of Google Service already, Android definitely makes the most sense. Jadi karena Android ini dia berjalan di atas Google aplikasi seperti kita tahu, kalau kita membuat Android itu kita harus mendaftar dengan menggunakan email Google. Nah, jadi semua data-data yang berada di Google, baik misalkan kita menyimpan email, kita menyimpan Google Sheet, terus ada Notes, dan macam-macam itu semuanya bisa diakses juga lewat smartphone Android. Jadi semua Google dan Android itu tidak bisa dipisahkan, gitu. Karena kita menggunakan Android, maka kita menggunakan Google Service. Jadi semuanya tersinkronisasi. One of its strengths is also one of its greatest weakness, and that's the old fragmentation argument. Oke, salah satu kekuatannya juga menjadi kelemahan terbesarnya, dan ini selalu menjadi argumen dari dulu. It's hard to discuss Android as a single experience because there is a big gap between a premium flagship and a budget release. So Google is taking step to close that gap. Nah, tadi itu kelemahannya itu salah satunya karena Android ini berjalan di range harga yang sangat luas, mulai dari yang paling murah sampai dengan yang paling tinggi, sehingga terkadang kita tahu harga murah berarti harus ada yang dikorbankan, misalkan di prosesornya atau mungkin kemampuan kamera dan lain-lain itu, RAM-nya atau memorinya yang terbatas. Nah, itu yang berusaha segera ingin dipangkas oleh Android gitu. Karena
dengan menggunakan ring harga yang luas, dengan kemampuan perangkat yang bermacam-macam, yang sangat luas juga, mulai dari yang paling rendah perangkatnya, kemampuan perangkatnya rendah hingga kemampuan perangkatnya tinggi, ini membuat kesulitan dalam pengembangan aplikasinya sebenarnya, itu. Karena ketika kita membuat aplikasi yang cukup berat dan hanya bisa, dijalankan di perangkat yang, eee perangkat yang high end, perangkat yang memiliki, spesifikasi lebih tinggi gitu. Sementara dia mengorbankan, pengguna dari, low end atau mungkin medium end atau tengah menengah ke bawah gitu ya. Perangkat yang speknya mungkin biasa-biasa saja. Tapi kalau kita memberatkan pada membuat aplikasi untuk perangkat yang spesifikasinya biasa-biasa saja, itu biasanya kita harus mengorbankan kemampuan, berlebih dari perangkat yang high end. Padahal dia bisa memproses lebih cepat atau apa-apa, tapi karena kita buat aplikasinya lebih sederhana, sehingga mungkin mengorbankan, pemrosesannya menjadi lebih, tidak baik gitu, tapi bisa dijalankan di perangkat yang murah, gitu. Tapi sementara ketika dijalankan di perangkat yang, high end, itu tetap menjadi kurang optimal, gitu. Karena dari programnya sendiri, tidak berusaha mengoptimalkan, karena keterbatasan dari spesifikasi, gitu. Windows Phone has perpetually played catch up since it debuted a few years ago. Microsoft struggles to keep up with the pace set by Apple and Google. The platform is solid and there are some intriguing improvements in 8.1, most notably Cortana, but we can overlook the lack of application and the lack of quality in the apps that do exist when compared to the big two. Nah, itu ya karena Windows Phone itu sempat melakukan debut tapi tidak bisa berkembang karena kalah oleh Apple dan Google. iOS is a sleek platform that has matured well and it's offer an accessible, uniform experience. It has the best official library of apps, a huge range of interesting peripheral, and an excellent camera app that zooms up Apple's focus on making things easy for the user. Apple also has tighter control, which means updates and rolled out quickly across the board, and security is generally better, partly due to the popularity of iOS device in the enterprise. Oke, itu tadi adalah pembahasan mengenai operating system terutama di Android. Nah, nanti ke depannya juga kita akan belajar bagaimana membuat aplikasi sederhana yang dapat mendukung perangkat IoT kita, sehingga bisa berinteraksi langsung dengan pengguna melalui aplikasi di smartphone. Karena kita tahu sekarang semua orang menggunakan smartphone dan paling mudah melakukan interaksi itu dengan menggunakan smartphone. Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga ilmu yang diberikan kali ini bermanfaat dan dapat dipahami. Jika ada yang kurang paham, silakan tanyakan di grup. Sekian dari saya, mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.